Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Selamat datang di GBI Victorious Family Online Service. Pada kesempatan hari ini, kita akan dilayani oleh Pastor Abraham Konrad Supit. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan, kasih dan kesetiaan-Mu Bapa yang terus kami rasakan hari demi hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur Bapa. Dan saat ini kami bawa hati kami segenap keberadaan kehidupan kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami hendak menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami hendak menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Bapa. Mari Allah Roh Kudus beracaralah atas ibadah pada saat ini. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimasyurkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berdoa, dan kami buka dan habiskan ibadah ini. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya.
Mari lebih lagi kita mau memuji nama Tuhan. Lebih lagi kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Kita mau melihat kebaikan Tuhan. Hari demi hari sudah kita rasakan. Amin. Haleluya. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, haleluya. Pemeliharanya tetap untuk selama-lamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Dia bukan cuma Tuhan buat hidup kita, tapi dia juga adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, yang memelihara kehidupan kita. Haleluya. Dia Bapa yang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, yaitu kita semua. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku.
takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan hatiku, sebab kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Oh, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkati Tuhan, saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kembali dapat berjumpa dengan kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya lawatan Tuhan melalui ibadah online ini sungguh akan memberkati kita semua. Oleh karena itu, persiapkan hati kita dengan baik, menjadi tanah yang subur sehingga setiap firman yang ditaburkan, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Dan juga kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, Tuhan juga berikan kesempatan Anda dan saya untuk dapat masuk dalam suatu persekutuan yang indah melalui sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, kembali kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di rumah kalau Anda tidak mempunyai roti dalam hal ini, mungkin ada biskuit, ada kue, juga tidak ada anggur, ada teh, ada juga mungkin sirup. Mari dengan iman, yakini, imani, percaya. Itu melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, darah Yesus yang tertumpah untuk penebusan dan pengampunan saudara saya. Dan yakini, imani, percaya. Apa yang Anda imani, terjadilah sesuai imanmu. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya memberkati dan melawat kami dengan khairan luar biasa ajaib. Penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami imani, percaya Bapa, Engkau juga telah izinkan kami dapat menaikkan pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh telah diberkati melalui pujian penyembahan. Ya, rekan-rekan kekasih Tuhan, panjatkan, naikkan dalam suatu kebersamaan. Maka kami percaya hadirat urapan kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu Bapa, kembali kami patut bersyukur dan terima kasih Engkau siap menaburkan kebenaran firman Tuhan. Dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan, urapi kembali hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Tuhan izinkan pergi tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia.
Layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami, supaya kiranya kami layak dan berkenan menerima tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Saya percaya, di waktu Anda ada di depan saat ini, mengikuti melalui ibadah online, hadirat, kuasa, tanda heran, mujizat Tuhan, ya dan amin. Karena kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Dan kuasa apa yang dia inginkan? Dia ingin menyatakan apa yang dia rancangkan, rencanakan dalam kehidupan saudara saya akan tergenapkan melalui perjalanan kehidupan saudara saya. Sehingga dengan tegas firman Tuhan berkata, Yeremia 29 ayat 11, Aku tahu, kata Tuhan, rancangan apa yang Tuhan tetapkan bagi setiap permisa kekasih Tuhan yang mengikuti melalui ibadah online saat ini. Bukan rancangan malapetaka, kecelakaan, kekecewaan, kepahitan, kehancuran, kebangkrutan, kemiskinan. Tapi yang Tuhan rancangkan, rancangan damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita, yang akan membawa masa depan kekasih anak-anak Tuhan, masa depannya penuh pengharapan. Oleh karena itu, yakini, imani, percaya. Dalam masa epidemi saat ini, COVID-19 saat ini, masih berjalan bersama saudara saya. Kita tidak tahu di mana dia berada. Tapi selama Anda saya yakini, imani, percaya, ada Tuhan yang punya rancangan rencana yang indah dalam kehidupan saudara saya. Tuhan sanggup mampu meluputkan saudara saya dari hal-hal yang tidak berkenan, dari hal-hal yang tidak layak, dari hal yang tidak pantas. Sebab ada penyertaan Tuhan. Untuk apa? Bukan sekedar membuat anak saya sukses, tapi juga sebelum itu sampai dalam perjalanan kehidupan saya, Tuhan juga melindungi Anda. Tuhan juga menjaga Anda, hidup Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pelayanan Anda, masa depan anak saya. Kata firman Tuhan tadi dalam Yeremia 29 ayat 11a, masa depan yang penuh pengharapan, yakini, imani, percaya. Dan itulah bagian saudara saya. Oleh karena itu, anak-anak kekasih Tuhan yang berjalan bersama Yesus dan andalkan Dia dalam segala aspek kehidupan saudara saya. Kembali firman Tuhan kata Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah Anda dan saya. Kenapa kita diberkati? Karena kita mengandalkan, karena kita berharap, karena kita bersandar, dan kita percaya pada Dia. Dan terjadilah sesuai iman saudara saya. Matius 9 ayat 29b, terima terjadi sesuai iman. Iman yang bagaimana? Iman yang luar biasa. Saat ini, sekalipun kondisi yang tidak menyenangkan, mungkin dalam kehidupanmu, kesehatanmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Tapi selama Anda dan saya yakini, imani, percaya, apa yang Tuhan telah rancangkan, tetapkan dalam kehidupan saya, bagi Dia, kata firman Tuhan. Ayub 42 ayat 2a, Alkitab berkata, Dia sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Sesuatu apa? Yang Dia rancangkan, rencanakan dalam kehidupan saya. Selama Anda yakini, imani, percaya, akan tergenapkan. Tentunya pada waktu Tuhan, bukan waktu saudara saya. Dan firman Tuhan kata, ayat 42 ayat 2b, rancangan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Garis bawahi, tidak pernah gagal. Tentu selama saudara dan saya berjalan bersama dengan Dia dalam kehendak, dalam keinginan, dalam rancangan rencana Dia, apa yang Dia rancangkan, rencanakan pasti akan tergenapkan. Firman Tuhan katakan Yesaya 55 ayat 8, rancanganmu bukan rancanganku, jalanku bukan jalanmu. Kembali ayat 9, perbedaannya setinggi langit dan bumi. Jalan yang Tuhan tetapkan dan rancangkan dalam kehidupan saudara saya dan rancangan saudara saya, itu janji firman Tuhan. Setinggi langit dan bumi, jalannya Tuhan dan jalan saudara saya. Rancangan Tuhan dan rancangan saudara saya. Oleh karena itu, kalau kita kembali melihat dalam perspektif apa yang Tuhan dambakan, rindukan, digenapkan dalam kehidupan saya, pasti yakini, imani, percaya. Bahkan bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa, karena Dia berfirman,
Ulangan 28 ayat 13. Dia rancangkan, rencanakan akan mengangkat hidup Anda dan saya. Masa depan Anda dan saya. Anak cucu Anda dan saya. Hari lepas hari. Minggu lepas minggu. Bulan lepas bulan. Tahun lepas tahun. Yakini, imani, percaya. Kita terus akan naik. Bukan turun. Akhirnya kata firman Tuhan, Anda dan saya akan menjadi kepala, bukan ekor. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saya. Tapi tidak titik. Ulangan 28 ayat 13b, jelas firman Tuhan kata, apabila, garis bawah, apabila Anda dan saya mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan yang disabdakan saat ini, aminkan, lakukan, dan kerjakan, dan pegang dengan setia, konsisten dalam hidup saudara saya, maka firman Tuhan yang akan membela saudara saya. Dan firman Tuhan akan mengenapkan apa yang dirancangkan, direncanakan dalam kehidupan saudara saya. Sebab firman Tuhan itu, Yohanes 1 ayat 1, firman pada mulanya bersama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan dia berfirman itu adalah Allah yang berfirman untuk tergenapkan dalam hidup saudara saya. Dan dia yang akan membuat anak saya menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Dan dia juga akan mengangkat Anda dan saya, bukan karena saudara saya, tapi karena kehendak keinginan Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengaminkan firman Tuhan, dan tentunya melakukan firman Tuhan. Karena Matius 7 ayat 21a, Alkitab berkata, bukan yang berseru, Tuhan, Tuhan. Matius 7 ayat 21b, ia akan melihat dan masuk kerajaan surga. Tapi Anda dan saya yang melakukan firman Tuhan. Selama kita melakukan firman Tuhan dengan taat, setia, maka saya percaya apa yang Tuhan dambakan, rindukan, sungguh tergenapkan dalam hidup saudara saya. Dan itu kehendak keinginan Tuhan. Bahkan dia bukan hanya berkehendak, berkeinginan. Dia secara proaktif mau mengulurkan tangan untuk menolong saudara saya. Dalam keadaan kondisi apapun juga, Tuhan mau beri telinga untuk mendengarkan seruan doa saudara saya. Tuhan mau ulurkan tangan untuk menolong dan meluputkan saudara saya. Dan Tuhan yang sama yang akan mengangkat Anda dan saya. Seperti Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Aku ada, sebenarnya aku ada, hanya karena kasih karunia. Tidak ada karena kemampuan, tidak ada karena potensi kapasitas saudara saya. Dia sadar, padahal kita tahu siapa Paulus. Dia orang yang sangat pintar. Dia orang yang sungguh berupaya, berusaha apapun, lakukan, kerjakan. Tapi dia selalu kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan. Dia kembalikan bagi Bapa di surga. Roma 11 ayat 36. Dari dia, bagi dia, dan segala puji, hormat, kemuliaan, dia kembalikan bagi Yesus. Tapi 1 Korintus 15 ayat 10b, firman Tuhan katakan, setiap kasih karunia yang Tuhan titipkan, percayakan dalam kehidupannya, dia tidak pernah sia-siakan. Dia kerjakan lebih bahkan daripada yang lain. Dia sungguh menghargai apa yang Bapa di surga titipkan dan percayakan pada dia. Dan dia tidak mau sekedar menerima begitu dan menikmati. Tapi dia mau mengupayakan, mengusahakan dengan apa yang ada pada dia. Dan itu sangat menyenangkan hati Bapa di surga. Tapi juga kebalikan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10c, firman Tuhan berkata, Paulus katakan, apapun prestasi dia, apapun keberhasilan dia, apapun kesuksesan dia, apapun keberuntungan dia, juga semata-mata hanya apa? Karena kasih karunia Tuhan. Wow. Dan saya rindukan itu mewarnai hidup saudara saya. Jadi sungguh sederhana. Dan kalau Anda dan saya ada bersama dengan dia, melekat bersama dengan dia, dan ada di dalam dia, dan Yesus Kristus yaitu firman Tuhan ada dalam kehidupan saudara saya, di dalam hati, pikiran, dan segala aspek kehidupan saudara saya menggambarkan firman yang menuntun dan memimpin dan membawa hidup saudara saya. Baru saat itu firman Tuhan digenapkan. Yohanes 15 ayat 5a, kita seperti ranting yang dicangkokkan dalam pokok anggur yang benar. Maka Anda dan saya akan berbuah.
Berbuah bukan sekedar berbuah yang biasa-biasa, tapi berbuah yang luar biasa. Berbuah lebat untuk dinikmati oleh banyak orang. Dan mereka akan melihat bagaimana kemuliaan, bagaimana hadirat, bagaimana penyertaan, bagaimana pertolongan kasih Bapa di surga menyertai hidup saudara saya. Sehingga mereka akan terkagum-kagum. Sempat terpuruk, sempat diacuhkan mungkin oleh orang-orang lain, bahkan mungkin sanak pemilik keluarga Anda. Waktu Anda datang mereka tutup pintu. Tapi karena Anda dan saya konsisten dalam mengiringi dan mengikuti dan berjalan dalam kehendak pimpinan Tuhan dan melakukan apa yang Dia kehendaki inginkan, dan Anda lakukan, kerjakan di dalam kehidupan saya, maka akan membuahkan hal-hal yang luar biasa. Karena firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 58, di jeripayaan saya di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Itu Tuhan saudara saya. Dan Dia berfirman bagi saudara saya, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan setiap Anda bangun pagi, setiap Anda melakukan segala suatu kegiatan, firman Tuhan telah menjanjikan berkat Tuhan baru setiap pagi. Wow. Jadi setiap pagi dalam kehidupan anak saya, imani, percaya, materaikan dalam hidup saudara saya. Tuhan menyertai saudara saya dalam kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Dan Dia telah persiapkan berkat ada di depan saudara saya. Yang penting Anda melangkah, Anda pergi, Anda mengerjakan. Seperti Dia membuktikan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan karena Musa, tapi karena penyertaan dan kasih anugerah Bapa di surga. Memakai Musa saat itu. Mereka tidak pernah terlambat Tuhan beri makan. Melalui tangan Musa. Bukan. Melalui tangan Tuhan sendiri. Dia bisa pakai alam saat itu. Sehingga pada pagi hari mereka melangkah keluar. Mereka mengerjakan dan memungut setiap hari. Seorang segomer saat itu. Embun yang menjadi mana saat itu. Baru pada hari ke-6 masing-masing mengambil 2 gomer. Sebab pada hari ke-7 hari istirahat tetap tersedia makanan. Bukankah luar biasa Tuhan saudara saya? Dan Dia menuntun dan memimpin hidup anak saya dalam kondisi apapun juga. Dalam kemarau, dalam keadaan padang gurun yang tidak bisa menghasilkan. Tapi ada tiang awan, ada tiang api, siang dan malam. Memimpin menuntun saudara saya. Dan tiang awan, tiang api, yaitu firman Tuhan. Yang Anda aminkan, yang kita praktekkan. Dan akan memberkati dengan keadaan luar biasa ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita kembali ada kesempatan masuk dalam satu sakramen perjamuan kudus yang suci. Saya percaya bagi kekasih Tuhan di tempat Anda, mungkin Anda hanya ada biskuit, ada kue, ada roti, ya puji Tuhan. Mungkin juga saat ini hanya punya teh atau sirup. Kalau ada anggur, puji Tuhan. Dan terima dengan iman, laksanakan, kerjakan dengan iman. Yakini adalah tubuh dan darah Yesus. Ya, menyelamatkan dan mengampuni saudara saya. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus kami imani, percaya Bapa, sebagai orang beriman, firman Tuhan kata Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, keberangkutan,
kebangkrutan, kemiskinan, bahkan segala hal yang tidak berkenan Bapa. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Semua yang indah yang datang daripadamu, kami imani, kami percaya, kami terima melalui tubuh Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Kita makan dengan iman percaya. Glory, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, sanak famili, keluargamu yang terbaring di rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata, doa orang benar apabila dengan yakin sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Letakkan kembali tangan kirimu, di mana sakit penyakit yang saya ketahui lebih dari satu tempat. Letakkan tangan kirimu di dada, dan imani percaya, Tuhan seorang saya, yang ada di tempat ini, maupun yang ada di tempat saudara saya berada, bahkan di mana yang Anda gumuli mereka, yang saya terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, Tuhan yang sama yang kuasanya tidak pernah berubah. Dia rindu menolong, memulihkan, menyembuhkan saudara saya. Yakini, imani, percaya. Terima terjadi sesuai imanmu. Untuk meletakkan tangan, itulah tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena bilur-bilurku, kata firman Tuhan, anak saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Yakini, imani, percaya. Kembali kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengangkat cawan ini. Kami tahu cawan darah Yesus yang tertumpah untuk pengampunan, pemulihan kehidupan kami. Melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah ditebus menjadi kekasih-kasih, menjadi anak-anak kekasih Tuhan, dan mengingatkan melalui tubuh dan darah Yesus. Dan Yesus telah datang menjadi manusia dan mati bagi manusia berdosa untuk dosa seorang saya. Oleh karena itu kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, dengan iman kita juga mati bersama Kristus melalui kuasa karya salib Kristus. Mati untuk apa? Untuk dosa, untuk kutuk, untuk kelemahan, untuk keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, segala yang tidak berkenan. Yakini, imani, percaya, supaya dosa tidak berkuasa dalam hidup saudara saya, tapi kuasa salib nyata dalam hidup saudara saya. Dan Yesus yang sama telah mati bersama saudara saya, dia juga telah bangkit, supaya kita masuk dalam kuasa kebangkitan bersama Yesus. Bangkit dari dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Yakini, imani, percaya. Yesus yang sama itu yang tidak pernah berubah, dia saat ini telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela saudara saya. Roma 8 ayat 34. Yesus yang sama menjadi pendoa syafaat saudara saya. Yohanes 17 ayat 21-23. Dia sedang mendoakan saudara saya sampai hari ini. Dan Yesus yang sama saat ini sedang menyediakan tempat bagi saudara saya. Surga sedang menanti saudara saya. Yohanes 14 ayat 2. Tapi dia segera akan datang sebagai hakim di atas segala hakim. Tapi bagi kekasih Tuhan, Anda dan saya, dia datang sebagai mempelai pengantin pria, dan kita yang digambarkan sebagai mempelai pengantin wanita, siap menyongsong ia dengan tubuh kemuliaan yang baru, sehingga waktu sangkakala Allah dibunyikan. 1 Samuel keempat ayat 16. Kita akan melihat yang mereka yang mati dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan. Dan sedang anak saya memandang dan melihat, tiba-tiba anak saya juga diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. 1 Samuel keempat ayat 17. Dan kita menyongsong Yesus Kristus di awalan kemuliaan.
Bapa di surga mempersunting saya dalam Kristus Yesus. Makan seperjamuan muka ketemu muka. Supaya di mana Yesus berada, kita berada bersama dengan Dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukan kacauan darah Yesus. Yakini, imani, percaya. Terima terjadi sesuai imanmu. Kita minum dengan iman. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Minum dengan iman. Dalam nama Yesus. Kita masing-masing bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa melalui tubuh dan darah Yesus. Kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Terima kasih Bapa. Dengan apa dapat kami balas kebaikan kasih anugerah berkat-Mu? Kami tidak pernah sanggup mampu membalas sekalipun juga. Tapi satu perkara dapat kami lakukan, kerjakan, perbuat dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga. Kau memberi hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, bahkan sampai anak cucu cicit kami akan melihat. Kami disertai dan diberkati dengan heran, luar biasa ajaib dalam nama Yesus. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui QR Code, transfer rekening, atau melalui aplikasi-aplikasi yang ada di layar. Sebelum memberi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya hari ini. Biarkan kiranya setiap firman yang boleh diberikan itu bisa menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami ingin memberikan yang terbaik. Kau sucikan layakan persembahan kami Bapa. Biarkan kiranya persembahan kami hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Kami siap memberi dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih karena kita menjadi saluran berkat saat ini. Kita dapat memberi. Firman Tuhan sedang digenapkan Kisah 20 ayat 35d. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Dan apa jawaban Tuhan? Lukas 6 ayat 38. Beri maka kamu akan diberi suatu ukuran yang baik daripada Bapa di surga. Sukatan yang ditekan-tekankan, digonjang-gonjangkan sehingga melimpah ruah. Dan sukatan itu yang Tuhan akan curahkan dalam ribaan kita masing-masing. Ribaan apa? Kesehatan kita, rumah tangga kita, usaha kita, bisnis kita, keuangan kita, masa depan kita, anak cucu kita diberkati. Mari kita satu dalam doa. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Saat ini saya mengundang kita bangkit berdiri. Dan saya percaya Tuhan Engkau akan memberkati hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, masa depan kami diberkati. Kami juga padukan iman, kami sehati berdoa untuk pemerintah, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet yang ada. TNI, Polri, Bapak, bahkan garda terdepan, para jurawat dan para dokter Bapak, yang saat ini mengambil bagian dalam partisipasi mereka Tuhan, dalam pengobatan COVID-19, bahkan juga dalam hal-hal yang lain. Tuhan menyertai dan memberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Damai sejahtera sukacita dalam kehidupan berbangsa dan negara. Itulah permohonan dan kerinduan kami. Dan Injil firman Tuhan tetap dapat diberitakan sampai ke seluruh pelosok tanah air Indonesia. Bahkan dimanapun melalui ibadah online ini, Injil diberitakan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari pagi siang hari ini, sampai Tuhan Yesus Kristus datang, berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.